Selanjutnya, proses pemurnian di pabrik gula Prajekan dilakukan dengan sistem sulfitasi, di mana nira mentah dari bak penampung dipompa ke timbangan nira mentah, kemudian masuk ke peti nira mentah tertimbang. Selanjutnya, nira dipanaskan di pemanas pendahuluan 1 hingga temperatur mencapai 70 sampai dengan 80 derajat Celcius, dengan tujuan untuk mempercepat reaksi, mengendapkan kotoran, menghentikan aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam nira mentah. Setelah dipanaskan hingga temperatur mencapai target, nira masuk ke defekator 1 untuk ditambahkan susu kapur dengan konsentrasi 6 derajat BE sampai dengan pH 6,8 sampai 7,2 dengan tujuan untuk menetralkan nira agar tidak terinversi. Kemudian nira masuk ke defekator 2 hingga mencapai pH 8,5 sampai dengan 8,8 dan selanjutnya dinetralkan dengan gas SO2 hingga pH mencapai 7 sampai 7,4 dengan tujuan menetralkan kelebihan susu kapur untuk membentuk endapan kalsium sulfit atau CaSO3. Garam CaSO3 yang terbentuk akan mengikat kotoran-kotoran yang melayang, akhirnya terikut terendap, dan SO2 juga dapat mereduksi senyawa feri atau Fe3+ menjadi fero atau Fe2+ dari warna coklat menjadi tidak berwarna. Pada proses sulfitasi, pH harus terkontrol agar tidak terlalu asam karena dapat menyebabkan inversi sukrosa. Di PG Prajekan, pengontrolan pH defekator 1 dan defekator 2 dan nira mentah tersulfitir menggunakan contoh pH meter sistem digital. Selanjutnya, nira mentah tersulfitir kemudian dipompa ke PP2 untuk dipanaskan hingga mencapai suhu 100 sampai 110 derajat Celcius dengan tujuan untuk menurunkan viskositas, mengeluarkan gas dari dalam nira, dan menyempurnakan endapan agar memudahkan proses pengendapan. Kemudian nira masuk ke flash tank yang bertujuan untuk mengeluarkan gas-gas dalam nira supaya tidak menghambat proses pengendapan. Pada flash tank ini terjadi penambahan flokulan sebanyak 3 ppm agar terbentuk endapan yang lebih besar. Setelah melalui flash tank, nira masuk ke peti pengendap. Kemudian nira jernih disaring dengan saringan DSM screen berukuran 0,35 mm dan saringan 100 mesh. Kemudian nira ditampung pada peti nira encer. Sedangkan hasil endapannya ditapis pada RVF sehingga diperoleh nira tapis yang dikembalikan ke bak nira mentah tertimbang dan menghasilkan belotong. Untuk sasaran yang diharapkan tercapai di stasiun pemurnian sendiri yaitu untuk temperatur PP1 adalah 70 sampai 80 derajat Celcius. Untuk temperatur PP2 adalah 100 sampai dengan 110 derajat Celcius. Untuk dosis flokulan yang ditambahkan adalah 3 ppm dan belotong kurang dari 2,5%. Berikut ini adalah contoh JH apabila dilihat dari bagian atas. Ada beberapa kesulitan yang dialami pada juice heater. Untuk kemungkinan kesulitan dan cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan uap pemanas. Cara mengatasinya adalah dengan jalan menambah bukaan valve uap pemanas. Yang kedua, adanya gas-gas tidak terembunkan pada sisi pemanas. Untuk cara mengatasinya dengan membuka keran pipa amonia. Dan permasalahan yang ketiga yaitu adanya udara dalam ruang nira. Cara mengatasinya dengan membuka pipa pengeluaran gas pada deksel atas. Permasalahan yang keempat yaitu pemanas kotor. Dan cara mengatasinya dengan mengoper ke pemanas yang sudah bersih dan pemanas yang kotor dibersihkan atau disekrap. Yang selanjutnya adalah gambar dari defekator yang berfungsi untuk tempat reaksinya antara nira dan susu kapur yang bertujuan untuk menetralkan asam dalam nira dan membentuk endapan. Di PG Prajekan sendiri terdapat dua defekator yaitu defekator 1 dan defekator 2. Untuk gambar selanjutnya adalah gambar sulfitator tower yang berfungsi untuk menetralkan nira mentah setelah pemberian susu kapur. Untuk permasalahan yang pernah terjadi dalam sulfitator tower sendiri yaitu terjadi kebuntuan pipa-pipa gas SO2 dan hal yang dilakukan adalah pembongkaran pipa
gas SO2 untuk dibersihkan. Secara rutin dilakukan pembersihan ruang dapur maupun jalur SO2. Selanjutnya adalah saringan yang ada pada pembuatan susu kapur yang berfungsi untuk menyaring antara susu kapur dengan kotoran atau kerikil, dan susu kapurnya masuk ke peti pengendap, sedangkan kerikilnya tersaring di bagian bawah. Untuk gambar selanjutnya yaitu memeriksa densitas dari susu kapur itu sendiri. Selanjutnya adalah gambar dari pembuatan gas SO2. Gas SO2 sendiri merupakan bahan utama untuk membantu proses pemucatan sehingga dapat mengurangi intensitas warna yang ada dalam nira yang dapat mempengaruhi warna dalam kristal. Untuk kesulitan yang pernah terjadi yaitu tabung belerang buntu sehingga SO2 yang masuk ke sulfitir pH-nya tidak tercapai. Hal ini harus dilakukan yaitu dengan melakukan pembongkaran saluran masuk gas SO2. Untuk permasalahan yang kedua yaitu terbentuknya gas SO3 sehingga harus diupayakan pembakaran dalam tabung belerang kurang lebih 360 derajat Celcius dengan cara menjaga suhu air pendingin dengan suhu 70 sampai dengan 80 derajat Celcius dan pendingin pipa pengeluaran gas SO2.